Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya hormati, selamat bertemu kembali di mata kuliah Tren Penelitian dalam Ilmu Komputer. Kali ini kita akan lanjutkan materi yang sudah kita mulai di pekan yang lalu ya. Baik, sudah ada 19 orang berarti ini ya. Baik, apa kabar kawan-kawan sekalian? Alhamdulillah Pak, baik. Baik Pak. Alhamdulillah, baik. Sudah ada yang melihat di LMS atau e-learning? Belum Pak. Belum. Baik, materinya sudah saya unggah ke sana. Jadi baru hari kemarin kalau tidak salah itu aktif LMS-nya untuk mata kuliah ini. Jadi ada 2 mata kuliah yang saya ampu di semester ganjil tahun ajaran atau tahun akademik 2020-2021 ini. Dan sebelumnya mata kuliah ini itu belum di-create oleh admin. Tapi alhamdulillah kemarin hari Kamis itu sudah, hari Rabu ya, itu sudah dibuatkan. Jadi materinya sudah saya coba unggah ke sana, termasuk materi yang hari ini. Jadi memang idealnya materi itu sebelum disampaikan di kuliah online atau kuliah daring seperti ini sudah harus ada di sana ya. Tapi karena memang kadang-kadang ada gangguan jaringan atau mungkin ada masalah di koneksinya. Kadang kalau di kampus itu untuk LMS-nya tidak bisa diakses, jadi harus nunggu di rumah dulu. Di rumah pun kadang-kadang kalau pas ada gangguan LMS-nya tidak bisa diakses. Baik, hari ini saya tidak menggunakan perangkat studio, jadi mic-nya saya menggunakan headset saja. Mungkin suaranya tidak sebagus kalau menggunakan mikrofon eksternal ya. Maksudnya mikrofon khusus studio karena agak repot tadi membawa lagi peralatannya ke kampus. Baik, kita coba lihat dulu sudah ada 22 orang. Sebentar ya. Ada Hendra, Khairunisa, Teddy Perdana, Martinus Rombi, Setiawan, Siska Minati, Rosi Panani, Tina Puspita, Tanu Wijaya, M. Iqbal, Hafiz Zulfa Khairani, Helman Firdaus, Lina Serti, Yunirana Anatia, Alfaris. Oh ya, beberapa yang saya ingat ya Alfaris ini. Kemudian ada Raisa Rabial juga, ini kayaknya kelas Banjarmasin ya. Jadi sekali lagi ini memang kelas gabungan antara kawan-kawan di Banjarmasin dan Banjarbaru. Baik, selamat bergabung untuk yang baru bergabung di kuliah UNAN hari ini. Kalau yang mungkin melihat juga di live streaming YouTube, saya mencoba kembali men-streamingkan ini. Mungkin sempat saya streamingkan di mata kuliah yang lain juga. Itu karena kualitas jaringan internet di rumah itu agak kurang, jadi mungkin kualitasnya kurang bagus. Habis itu saya unggah lagi yang versi rekaman Zoom-nya. Baik, saya coba ini dulu ya, share screen dulu. Baik, Alfaris hadir? Ya Pak. Alhamdulillah. Ya Pak. Raisa, Alif? Ada Pak. Alhamdulillah ada. Baik. Kita lanjutkan materi kita tentang ini ya, tren penelitian dalam ilmu komputer. Nah, sekali lagi harapan saya nanti dari sekian banyak yang mengambil mata kuliah ini nanti kita akan coba buat kelompok-kelompok. Jadi di masing-masing kelompok akan membuat satu usulan atau proposal penelitian yang kita ajukan ke PKM ya. Tapi tidak harus penelitian, mungkin gagasan tertulis, mungkin nanti artikel ilmiah yang kita ajukan ke program kreativitas mahasiswa tingkat nasional itu ya. Nanti saya sampai sana materinya. Baik, kita lihat lagi. Di pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan juga tentang pengantar untuk mata kuliah ini, termasuk nanti kita akan membahas bidang-bidang apa saja ya. Ya mungkin kalau bidang yang bukan bidang saya itu mohon maaf nanti kalau mungkin tidak terlalu pas, mungkin tidak terlalu detail, atau bahkan ada yang tidak tidak spesifik gitu ya penjelasannya. Kalaupun mungkin ada yang salah, silakan nanti coba dikoreksi atau disampaikan. Karena memang
bidang saya pun kadang-kadang mungkin pada saat penyampaian mungkin ada yang kurang pas gitu ya. Apalagi misalkan seperti yang sekarang ya, hari ini ya, itu bukan bidang saya 100% seperti itu. Tapi kita akan coba lihat dan bahas hari ini tentang data mining ya. Karena di sebelumnya kita sudah singgung sedikit tentang robotika. Nanti mungkin robotikanya yang lebih dominan atau lebih banyak, atau kita coba nanti samakan gitu ya porsinya antara semua bidang. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin nanti untuk bisa membahas banyak bidang gitu. Baik, hari ini yang kita bahas sekali lagi adalah data mining. Apa itu data mining? Mungkin kalau yang melihat secara bahasa gitu ya. Data mining itu data. Kemudian mining itu kan seperti kalau diistilahkan ini penggalian atau penambangan. Tapi istilah penambangan itu menurut pakar-pakar data mining atau peneliti-peneliti di bidang data mining itu tidak tepat ya. Jadi ada pengertian yang lebih mengena, yang lebih baik atau yang lebih lebih ilmiah seperti itu untuk tidak sekedar mengartikannya dalam bahasa saja. Nah, kita coba lihat ya, itu saya sertakan sumbernya. Jadi kalau kawan-kawan atau rekan-rekan mahasiswa nanti ingin kembali melihat informasi definisi ini didapat dari mana, itu ada sumbernya, saya sertakan di materinya ya. Baik, katanya data mining adalah practice of examining large database in order to generate new information. Nah, jadi kalau diartikan atau ditranslate bahwa data mining itu adalah praktek untuk mempelajari, memilah-milah, istilahnya examining itu ya. Kalau istilah saya sih memilah-milah dari database yang luas, yang banyak, yang besar gitu ya. Kemudian untuk menghasilkan informasi yang baru. Jadi kalau kita sudah belajar database gitu ya, atau belajar pengolahan data gitu di kampus, maka biasanya kita dihadapkan dengan berbagai macam data, yang ada yang data yang betul-betul mentah sama sekali, kemudian kita nanti pilah-pilah atau mungkin difilter dulu, kemudian baru diolah, baru nanti dihasilkan data tertentu. Misalkan pada saat mahasiswa mendaftar di SIMIK Banjarbaru itu kan banyak sekali ya data yang diminta, dari nama, kemudian nomor KTP, kemudian nama orang tua, alamat, nomor telepon, email, dan sebagainya. Nah, nanti dari situ atau asal sekolah gitu ya. Nah, baru misalkan setelah dihasilkan data tertentu, baru dipilah-pilah. Oh, ini yang berasal dari misalkan Kabupaten Banjar sekian orang, yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara misalkan sekian, yang dari Barito Selatan sekian, yang dari provinsi lain misalkan seperti itu ya. Bahkan misalkan dulu ada juga sempat mungkin data di SIMIK Banjarbaru ya, dari pihak pendataan, dari pihak kemahasiswaan itu mahasiswa yang berasal dari luar Kalimantan Selatan itu berapa banyak. Bahkan ada yang mungkin berasal dari Pulau Jawa gitu ya, dari Pulau Sumatera atau dari Pulau Sulawesi misalnya. Jadi seperti itu. Nah, itulah pentingnya nanti pengolahan di proses data mining ini, untuk mengolah data yang besar kemudian untuk menghasilkan informasi yang baru. Jadi ini salah satu pengertian dari data mining ya, atau definisinya. Nah, kita lihat lagi, ada lagi yang mengartikan atau mendefinisikan bahwa data mining itu adalah proses discovering pattern of large data, kemudian dalam rangka menghasilkan metode atau dengan metode tertentu dicari istilahnya intersection itu ya, persilangan atau kira-kira hubungan antara machine learning-nya secara statistik atau di database system. Nah, jadi mirip dengan yang tadi, tapi ini mungkin lebih detail lagi ya. Bisa katanya menggunakan machine learning, bisa menggunakan statistik, bisa menggunakan database system. Database system itu misalkan menggunakan aplikasi database gitu ya. Statistik itu nanti menggunakan metode atau cara-cara statistik untuk memilah data ataupun menghasilkan informasi dari data yang sekian banyak tadi, data yang luas, data large data tadi. Kemudian bisa juga menggunakan machine learning, atau nanti ada kecerdasan buatan gitu ya, yang digunakan untuk memilah-milah data tadi, atau membuat atau meng-create informasi baru dari data yang sekian banyak tadi. Jadi sekali lagi
mungkin ada kawan-kawan nanti yang habis ini terinspirasi atau termotivasi untuk mengolah data yang banyak gitu ya. Nanti ada gambaran-gambaran untuk judul-judul penelitian yang ada di luar sana yang mungkin bisa kita jadikan referensi dalam membuat atau menentukan nanti judul penelitian yang akan kita lakukan gitu ya. Baik, ini tadi pertanyaannya, data mining itu digunakan di bidang apa saja? Nah, menurut sumber yang diperoleh itu bahwa data mining itu salah satunya digunakan untuk future healthcare atau di bidang kesehatan ya, gitu ya, bidang kesehatan masa depan kurang lebih gitu ya, atau kita batasi bidang kesehatan gitu aja. Nah, maksudnya bidang kesehatan ya kalau misalkan di rumah sakit itu kan ada data, di puskesmas ada data, atau misalkan nanti di dinas kesehatan secara keseluruhan itu lebih jauh lagi ya. Nanti bisa dilihat, atau yang sekarang yang lagi mungkin ramai atau bahkan lagi juga tren gitu ya, masalah data BPJS. Nah, itu dia. Atau masalah Jamkesmas, jaminan kesehatan masyarakat. Nah, itu yang kurang lebih kaitannya dengan kesehatan ya, bidang kesehatan. Jadi tadi coba kita urut dulu ya, bidang ilmu komputer, kemudian sub bidangnya data mining ada lagi bidangnya bidang kesehatan. Jadi nanti bidang kesehatan itu ada macam-macam lagi ya, mungkin ada di bidang khusus data customer-nya, ada data yang lain, data keuangannya misalkan gitu ya, keuangan kesehatan gitu. Nah, jadi sekali lagi kalau misalkan rekan-rekan di S1 sekarang bisa jadi hal-hal yang menyangkut bidang kesehatan gitu ya. Jadi misalkan database di bidang kesehatan itu bisa saja merambah ke bidang macam-macam gitu ya. Karena misalkan penerapan metode ini untuk mengolah data kesehatan di rumah sakit A, misalkan di rumah sakit B, atau di puskesmas mana, atau di klinik kesehatan apa gitu ya. Nah, itu di S1 ya. Nanti kalau di S2 beda lagi. Jadi dua metode yang digabungkan untuk mengolah data ini, data kesehatan ini. Kalau di S3 itu beda lagi. Nanti di S3 kalau kawan-kawan yang kebetulan nanti melanjutkan kuliah gitu ya sampai ke S3, maka nanti yang diminta adalah metode. Jadi metode ini untuk mengolah data di rumah sakit ini. Jadi seperti itu. Jadi tidak lagi metode orang dipakai, tapi metode yang bersangkutan temukan atau yang bersangkutan olah atau yang bersangkutan create gitu ya. Itu yang kemudian coba implementasikan ke pengolahan data di bidang kesehatan tadi. Nah, itu begitu juga untuk bidang yang lain ya. Misalkan ada lagi market basket analysis ya. Jadi maksudnya ini analisis untuk keranjang belanja ya. Jadi maksudnya di bidang penjualan itu, jadi kalau misalkan ada aplikasi untuk menganalisis seseorang itu biasanya ini digunakan di ini ya, di aplikasi belanja online, bisa jadi ya seperti itu. Nanti dia bisa menganalisis, oh ini orang sudah memasukkan rencana belanja gitu ya ke keranjang belanja misalkan, kemudian dianalisis, oh orang ini ternyata yang bersangkutan suka merencanakan belanja di barang elektronik misalkan, atau misalkan alat-alat rumah tangga, elektronik rumah tangga, atau misalkan alat-alat olahraga misalkan seperti itu ya. Ini itu jadi data-data itu yang dianalisis. Kemudian di bidang pendidikan ya, itu juga misalkan digunakan untuk data mining ya. Tadi seperti misalkan data untuk akademik di mahasiswa atau siswa sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas, SMP, alia dan seterusnya. Data-data itu biasanya digunakan untuk misalkan oh yang dapat ranking 1 sampai 10 di sekolah ini siapa saja gitu ya. Dari kelas misalkan kalau di SMP itu ya dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, itu berapa orang. Kemudian kelas 8A, kelas 8B dan seterusnya. Nah, itu kan proses di data mining itu juga digunakan di bidang pendidikan gitu ya. Kemudian di bidang manufacturing, engineering atau teknik manufacturing ya, mungkin produksi peralatan dan lain. Nanti bisa lebih dijelaskan oleh kawan-kawan yang paham di situ ya. Kemudian ada lagi di Customer Relationship Management atau CRM. Ya. Ini kaitannya dengan bagaimana menjaga hubungan antara misalkan sebuah perusahaan itu dengan customer-nya. Jadi misalkan perusahaan servis mobil atau perusahaan
cuci mobil gitu ya, bagaimana oh ini database dari si Bapak A ini sering mencuci mobil itu pada tanggal-tanggal sekian gitu ya, ada datanya gitu. Nah kemudian kalau misalkan sekian kali beliaunya sudah mencuci mobilnya, misalkan kalau ini perusahaan cuci mobil ya atau jasa cuci mobil, maka nanti akan diberikan hadiah atau sekedar untuk penghargaan ya kepada yang sudah customer yang apa istilahnya yang loyal gitu ya ke tempat pencucian mobilnya seperti itu. Jadi data-data itu digunakan untuk customer relationship management atau manajemen untuk menjaga hubungan baik terhadap customer di perusahaan gitu ya. Kemudian data mining juga digunakan untuk deteksi penipuan ya, fraud gitu ya bacanya, fraud detection. Nah, maksudnya jadi kalau misalkan dianggap saja perusahaan ini ya, bukan perusahaan, toko online seperti itu ya. Jadi toko online punya database yang lengkap terhadap ininya, terhadap pelanggannya atau mungkin ya terutama pelanggan ya. Jadi kalau misalkan ada pembelian yang dilakukan, maka kalau misalkan nanti ternyata customernya ingin menipu si penjual, itu bisa dideteksi dengan data oh ini si customer ini menurut data dari misalkan informasi kepolisian gitu ya, ini tidak pernah bermasalah, baik itu dihukum di jalanan ataupun mungkin dihukum di proses jual beli gitu ya, atau di yang lain itu tidak pernah bermasalah, atau tidak ada catatan hitam istilahnya ya dalam tanda kutip yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan melakukan pembelian di toko sini atau di toko itu ya yang notabene mungkin pembelian barang yang cukup mahal gitu ya, apalagi misalkan kredit. Nah, itu kan si penjual atau si toko atau si perusahaan kan perlu tahu data background dari si calon pelanggannya. Biasanya data itu diambil dari mungkin perbankan gitu ya. Biasanya perbankan kan dapat data dari catatan sipil dan seterusnya ya. Ada saling hubungan data di antara situ. Nah, jadi dengan data mining itu proses penipuan itu bisa dideteksi dari awal. Nah, termasuk juga untuk deteksi ini ya, intrusion itu serangan gitu ya. Ini biasanya ya serangan terhadap entah serangan terhadap program atau aplikasi atau misalkan web gitu ya. Nah, itu bisa diperoleh. Oh ini misalkan kalau di jaringan gitu ya. Ini IP address-nya dari mana datanya dia? Kalau IP address-nya ini itu berarti dia berasal dari pulau Sumatera misalkan, atau dari Pulau Sulawesi atau dari Pulau Kalimantan gitu ya. Jadi ada data khusus IP address jaringan itu kalau misalkan dilihat lebih detail gitu ya. Jadi misalnya pemerintah terutama itu Kominfo ya, itu punya data itu biasanya. Jadi kalau misalkan ada serangan terhadap situs pemerintah khususnya ya, atau perusahaan yang asing yang berasal dari Indonesia, itu kan biasanya si Kominfo tahu oh itu datangnya dari sini, walaupun ya tidak tahu secara detail dulu ya, biasanya ya secara umum dulu oh ini dari posisinya ada di mana, komputernya ada di mana gitu. Nah, minimal oh ini di Banjarmasin, oh di Banjarmasin di posisi mana, dia menggunakan jaringan apa gitu ya. Nah data-data itu yang kemudian digunakan untuk proses deteksi terhadap serangan tadi. Kemudian ini yang mungkin juga lie detection ya. Jadi ini sama ya, mirip dengan penipuan tadi. Jadi ini deteksi kebohongan tadi. Jadi kalau misalkan ada data-data yang sudah dikumpulkan oleh anggap misalnya perusahaan gitu ya yang ingin mewawancarai calon pekerjanya, maka biasanya lie detection atau deteksi kebohongannya dilakukan misalkan dengan memberikan sekian ratus pertanyaan yang kemudian terulang kembali pada pertanyaan sekian gitu ya. Nah dari data itu yang kemudian digunakan. Kemudian misalkan ada beberapa kali tes. Nah dari data tes yang pertama, kedua, ketiga itu bisa diketahui nanti bisa jadi ini ada hubungan dengan psikologi ya. Nanti oh ternyata secara psikologis orang ini kalau diterima nanti tidak bagus. Kenapa? Karena kecenderungan untuk dia berbohong itu ada di kesehariannya seperti itu ya. Nah itu mungkin penggunaan atau data mining di proses deteksi kebohongan.
Kemudian ada lagi di customer segmentation ya, atau segmentasi atau pembagi-bagi atau apa ya, pemilah-milah dari customer. Jadi ini customer yang suka belanja banyak di atas 100.000, ini yang antara 100 sampai 500.000 gitu ya. Dan ini yang belanjanya di atas 1 juta, karena kurang lebih seperti itu. Ada customer yang suka belanja tadi yang sudah saya sampaikan di sebelumnya, belanja peralatan elektronik, gadget misalkan, ada yang suka peralatan elektronik, TV dan lain-lain gitu ya. Ada juga yang peralatan olahraga atau yang lain, misalkan fashion atau baju gitu ya. Nah, seperti itu yang bisa dilakukan di proses data mining. Kemudian lagi, mungkin ada yang ditanyakan dulu sampai sini, saya tidak biar tidak stand up komedi sendirian. Alparis, Raisa? Ya Pak, belum ada Pak. Ya. Sudah cukup jelas apa yang saya sampaikan kira-kira? Yes Pak. Jadi kita teruskan ya. Alhamdulillah masih ada suara burung berkokok tadi di Alparis apa Raisa tadi? Pak Aris kayaknya Pak. Baik. Baik, kita teruskan lagi ya. Mungkin kalau yang melihat live kuliah ini di YouTube itu background saya berwarna hijau ya. Tapi kalau yang di Zoom meeting itu backgroundnya ada tulisannya ya. Karena memang saya masih mengalami kesulitan untuk capture apa yang ada di Zoom ini kemudian di live-kan di YouTube. Tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi materi yang saya berikan. Baik, yang ke-10 financial banking ya. Jadi walaupun saya tidak menguasai juga ini sebenarnya, maksudnya data di perbankan itu saya kira Anda juga sudah bisa memahami ya paling tidak. Jadi kalau misalkan kita ingin membuka rekening di bank itu kan biasanya ditanya macam-macam tuh. Maksudnya disuruh ngisi blanko, nama siapa, nomor KTP berapa, kalau misalkan tidak ada KTP nomor SIM berapa, kalau misalkan ada nomor jam Kesmas misalkan atau nomor BPJS itu diminta semua di situ. Termasuk nomor telepon, nomor rumah, alamat, kabupaten lengkap biasanya kabupaten, kecamatan, kemudian kelurahan itu ditanya semua. Nah, itu gunanya untuk nanti mereka mencocokkan kalau misalkan tadi ada data-data yang kaitannya dengan ini telah terjadi penipuan di di bank A gitu ya, di hulu sungai misalkan. Nah, itu nanti dia akan ngecek di data di Bank Indonesia misalkan. Data di Bank Indonesia itu di sini dia juga ternyata dari historinya memang yang bersangkutan biasa gitu ya melakukan hal serupa, misalkan ada tadi entah serangan, entah penipuan dan lain-lain gitu ya. Nah, itu dia itu perlunya data perbankan. Termasuk kalau misalkan tadi sekali lagi kita ulangi ya, yang tadi seseorang ingin mengajukan kredit dalam pembelian misalkan mobil, rumah, sepeda motor, itu kan biasanya kita tidak bisa langsung gitu ya, ataupun langsung dalam beberapa jam, itu nanti si pihak memberi kredit akan ngecek data kita ke data online yang mereka punya ya, secara bersama. Jadi data-data antara pemberi kredit itu kan ada biasanya data bersamanya. Jadi ini di pemberi kredit A itu kira-kira pernah bermasalah tidak, di pemberi kredit B pernah bermasalah tidak, dan seterusnya. Misalkan ada sekian banyak pemberi kredit, itu mereka akan saling bertukar data, termasuk juga data banknya ya. Jadi ini kalau diberi kredit nanti malah menjadikan kredit macet gitu gara-gara misalkan tidak sanggup membayar karena misalkan penghasilannya belum cukup untuk sekian ratus ribu angsuran gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi itu yang juga mereka olah di financial banking atau keuangan perbankan gitu ya. Kemudian corporate surveillance. Jadi ini pengawasan perusahaan ya. Ini sama nih. Jadi kalau misalkan untuk mengawasi sebuah perusahaan itu biasanya kalau pemerintah gitu ya, ada nanti mungkin bisa jadi ada lembaga khusus yang mengawasi entah itu perbankan, entah itu perusahaan. Jadi dia ngelihat data-datanya, data misalkan data transaksinya, data perbankannya, data customernya, ada keluhan di lapangan misalkan terhadap perusahaan itu, terhadap perusahaan A, perusahaan B gitu ya. Jadi kemudian akan menentukan ini masih diizinkan apa tidak gitu ya. Itu mungkin bisa jadi salah satu aplikasinya di proses pengawasan dari perusahaan biasanya oleh pemerintah gitu ya, atau perusahaan induk ke perusahaan
anaknya gitu ya, atau perusahaan sub perusahaannya. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu ya. Kemudian untuk yang ke-12 untuk analisis riset ya. Jadi ya tadi kalau kita melakukan penelitian paling tidak kita nanti kan punya data banyak tuh. Jadi kalau misalkan nanti rekan-rekan yang habis ini punya proposal penelitian gitu ya, atau bahkan sekarang sudah punya rencana penelitian, ini biasanya saya tanya nih di akhir-akhir slide ini, sudah ada ide penelitian apa tidak gitu ya. Nah kalau misalkan yang sudah punya, kemudian sudah mengumpulkan data gitu ya, nanti kan dianalisis tuh. Oh ini ternyata datanya kalau istilah penelitian apa ya, false positif, ini apa false, true positif, true negatif gitu ya. Maksudnya oh ini data ini benar dan valid, data ini benar tapi tidak valid, data ini salah tapi valid misalkan gitu ya, data ini salah tapi tidak valid misalkan. Nah kurang lebih seperti itu ya yang dianalisis. Kalau misalkan dari sekian banyak data kemudian dianalisis ya dengan menggunakan metode tertentu, sekali lagi tadi ya, jadi metodenya yang ditemukan atau misalkan penerapan atau implementasi metode tertentu terhadap data yang diperoleh gitu ya. Nah itu bisa jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan rekan-rekan di S1 sekarang itu kan metode A diterapkan di data B misalkan gitu ya, metode B diterapkan di data C misalkan, kurang lebih seperti itu. Nah jadi nanti dilihat hasil analisisnya ya. Oh ternyata kecenderungannya dari data yang kami peroleh misalkan gitu ya, bahwa orang sekarang lebih cenderung lebih menyukai misalkan memesan makanan itu melalui aplikasi online A. Aplikasi online A ini sekian persen, aplikasi online B sekian persen gitu ya. Aplikasi online C-nya sekian persen. Dari 1000 responden misalkan, kemudian jangka waktu penelitiannya dari tanggal sekarang misalkan ya tanggal berapa? 17 September 2020 sampai misalkan sebulan ke depan itu dikumpulkan kemudian dianalisis. Nah, gitu maksudnya tadi proses data mining di analisis riset. Nah, kemudian ada lagi di criminal investigation. Jadi ini mungkin kalau yang sering menonton film gitu ya, saya kira tidak asing ini kalau investigasi data di kriminal ya. Jadi ada catatan-catatan tadi misalkan kalau kepolisian gitu ya, punya catatan misalkan saya ini pernah melanggar lampu merah berapa kali gitu ya, pernah ditilang berapa kali gitu ya, kemudian pernah apalagi gitu ya, denda di Samsat berapa kali, berapa besar dendanya. Nah itu ya walaupun itu bukan kriminal berat ya, maksudnya pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan, apalagi yang lain ya, saya kira itu contoh sederhana saja. Jadi misalkan ini si A sudah melanggar peraturan lalu lintas sekian kali, pernah dapat denda di lalu lintas berapa ratus ribu gitu ya, atau berapa juta, kemudian pelanggaran yang lain apalagi. Nah jadi itu ada catatannya. Nah kemudian diinvestigasi kenapa sekarang yang bersangkutan misalkan melakukan kriminal ini. Nah itu backgroundnya apa gitu ya. Nah jadi itu tugasnya detektif ya kalau di luar sana gitu. Kalau di kita ya tugasnya kepolisian lah kurang lebih ya. Kemudian di bioinformatics, nah ini juga beberapa tahun belakangan saya kira juga ini tren juga ya. Mungkin ada yang punya contoh, ada tidak? Ada yang tahu kira-kira bioinformatics ini kira-kira seperti apa? Alparis atau yang lain? Alip? Ada? Tahu Pak. Bio itu kalau dulu sempat belajar di SD atau SMP atau SMA gitu ya, bio itu kan kayak biologi itu bios, logos, bios itu kayak hidup gitu ya istilahnya ya. Jadi bioinformatics itu informatika yang ada hubungannya dengan makhluk hidup istilahnya, kurang lebih seperti itu kalau misalkan diterjemahkan secara harfiah gitu ya. Jadi misalkan gini, yang kaitannya dengan scanner, fingerprint gitu ya. Kemudian ada lagi yang menggunakan retina atau iris ya istilahnya ya. Kemudian ada lagi yang menggunakan voice gitu ya. Kemudian ada yang menggunakan face. Nah, jadi mungkin kalau sudah saya sebutkan seperti ini Anda sudah paham ya. Jadi misalkan ada yang punya smartphone, kemudian bisa dibuka dengan scannernya ya. Saya kira hampir semuanya punya itu ya sekarang ya. Alparis, smartphone-nya ada finger scannernya?
Udah Pak, masih kentang. Nah, mungkin kalau kawan-kawan yang lain gitu ya, atau si Alparis tidak pakai apa namanya finger scan, tapi sudah pakai face detection gitu. Jadi kalau misalkan buka Sudah juga Pak. baik, tidak apa-apa. Jadi ini contoh saja ya. Jadi kalau misalkan membuka handphonenya pakai itu. Nah kalau yang ada di laptop sekarang gitu ya, itu yang saya tahu itu sudah ada kamera inframerahnya. Jadi walaupun misalkan kita di kondisi pencahayaan yang kurang terang gitu ya, jadi karena sudah ada inframerahnya, jadi dia masih bisa mengenali muka kita atau muka si pengguna atau muka yang punya laptop gitu ya. Jadi nah penelitian-penelitian itu yang sekarang juga lagi tren gitu. Kemudian misalkan ada lagi kalau rekan atau kawan-kawan saya di UGM kemarin gitu ya, misalkan yang diteliti kaitannya dengan mata gitu ya. Ada juga yang meneliti tentang misalkan sediaan darah gitu ya. Nah kalau dulu yang di Bioinformatics ini di Civic Banjarbaru itu Bu Ruliah ya salah satunya. Ini saya sebutkan yang real yang ada di tempat kita itu. Yang paham di Bioinformatics itu Bu Ruli itu di sediaan darah dulu juga. Kemudian kalau ibu yang lain itu juga ada yang menggunakan finger scan atau sidik jari tadi. Kemudian ada lagi yang menggunakan voice deteksi atau pengenalan apa namanya seseorang berdasarkan suaranya. Nah itu dia. Nah jadi nanti kawan-kawan yang mengambil mata kuliah ini bisa jadi atau mudah-mudahan terinspirasi entah dari sekian belas bidang sub ya. Saya katakan sub bidang karena tadi kan ilmu komputer ada bidang apa namanya data mining. Di data mining ada lagi yang ini yang 14 minimal 14 ini ya. Mungkin banyak lagi nanti yang lain. Jadi ini kenapa diletakkan di 14 itu di Bioinformatics karena itu mungkin yang terbaru juga yang atau beberapa tahun terakhir juga lagi tren gitu ya diteliti oleh para peneliti di luar sana ya. Nah, kira-kira itu ya untuk tren penelitian yang ini. Coba kita lihat. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nah, tadi sudah kita singgung sedikit tren penelitiannya di beberapa bidang itu ya, atau di 14 bidang yang ada sementara ini. Mungkin kita lihat dulu ya ke judul realnya ya. Nah, jadi yang ada sekarang itu sekali lagi bukan hanya data mining berdiri sendiri ya. Sekali lagi tadi dia sudah berkombinasi dengan banyak bidang gitu, atau banyak apa namanya ya. Jadi data mining, ada artificial intelligence, nah itu dia bidang dari ilmu komputer maksud saya. Jadi data mining plus artificial intelligence misalkan gini ya, ini bisa jadi nanti data mining plus data mining plus yang lain, robotik misalkan gitu ya. Nah jadi kalau yang sekarang misalkan kita contohkan yang data mining plus artificial intelligence. Nah ini beberapa penelitian saya itu sebutkan sumbernya, mudah-mudahan nanti kalau yang penasaran bisa dilihat ya. Ini saya tidak ingat persis apa namanya. Saya hanya nyari di Sinta gitu ya, di Scopus juga atau di apa namanya. Saya terutama ngambilnya di Sinta ya, website Sinta itu ada linknya. Saya lupa dari Pak siapa ini yang melakukan penelitian. Intinya di tahun 2017 beliau sudah melakukan penelitian yang kayaknya dengan forecasting itu peramalan ya kalau bahasa ininya. Nah nanti sebenarnya ada juga penelitian saya, kalau misalkan yang penasaran ya lihat saja nanti di Google Scholar gitu atau di websitenya Sinta yang kaitan dengan ini. Jadi menghubungkan antara artificial neural network atau jaringan saraf tiruan tadi dengan nanti pengolahan database dalam kaitannya memprediksi gitu ya, atau forecasting. Forecasting ini kalau bahasa lainnya juga yang menyebutnya peramalan, tapi agak kurang bagus kalau menurut saya sih peramalan, itu prediksi aja. Nanti dalam 2017 ya. Kemudian ini sama orang yang sama kalau tidak salah ini masih beliau menggunakan ANN atau neural network atau jaringan saraf tiruan backpropagation ini untuk keperluan memprediksi ya, ini 2018. Jadi konsisten nampaknya beliau ini untuk melakukan penelitian di bidang ini ya. Karena memang bidangnya adalah data mining, saya lihat. Nah, ini salah satu metode data mining yang cukup apa namanya ya, terkenal mungkin sampai sekarang, tapi sudah dikembangkan lagi ya. Ini Kamin klasik mungkin yang tadi sekali lagi ini metode untuk memilah-milah atau mengclustering data ya.
Kamin itu salah satunya. Ini tanaman pangan ya, rice crops itu tanaman pangan beras di provinsi by province as effort to stabilize, untuk menstabilisasi tanaman pangan di Indonesia dia nih. Jadi entah mungkin apa yang dilakukan dari data produksi tanaman pangan mungkin ya di Indonesia, kemudian dalam rangka tadi menstabilisasi produksi tanaman pangan yang ada di Indonesia. Nah, bisa jadi nanti kalau memang ada yang berminat ke arah sana, di Ilkom data mining di sini ya, di clustering tadi itu bisa jadi nanti melihat, dicari lagi, diketik di Google gitu ya, Kamin's method on clustering of rice crop by province as effort to stabilize food crops in Indonesia. Jadi diklik nanti muncul penelitian yang dimaksud ya. Kemudian di download papernya, kemudian dibaca gitu ya. Nah ini masih yang berbahasa Inggris ya nanti, karena ini diterbitkan di jurnal internasional ya, bukan di jurnal lokal gitu ya. Baik, kemudian ada lagi dataset of preliminaries tadi for abusive abusive language detection in Indonesian social media. Jadi ini untuk mendeteksi kata-kata kasar yang ada di sosial media Indonesia, kurang lebih seperti itu ya yang dilakukan oleh beliau peneliti ini. Ini mirip dengan kawan saya yang sekarang lagi S3 juga di UGM, itu istilah beliau itu ibu itu ya, mendeteksi kata-kata kasar, sarkasme katanya, sarkasme di media sosial. Saya lupa beliau menelitinya apakah di Facebook, apakah di Twitter, apakah di media sosial yang lain, apakah sosial media semuanya gitu ya. Saya kurang ingat ininya tepatnya. Kemudian ada lagi nih Twitter sentiment analyze net brand reputation of mobile phone providers. Jadi ini menganalisa data sentimen di Twitter gitu ya, atas provider dari telepon seluler gitu ya. Jadi network brand reputation. Jadi ya istilahnya kalau disederhanakan itu berdasarkan pendapat dari orang-orang yang men-tweet di Twitter gitu ya di tahun 2015 itu, kira-kira brand atau merek dari provider handphone yang mana yang paling terkenal misalnya, atau yang paling disukai atau yang paling tidak disukai misalkan itu. Kita tidak tahu persis karena tidak membaca papernya ya. Jadi kalau dibaca nanti papernya kan bisa lebih jelas yang dilakukan di penelitiannya itu Twitter sentiment analysis yang mananya gitu ya. Karena kalau kita hanya menduga-duga tanpa membacanya itu tidak bagus juga. Nanti kalau yang berkeinginan untuk membaca lebih jauh, silahkan ya di-download papernya kemudian dibaca. Siapa tahu nanti terinspirasi untuk melakukan penelitian lanjutan gitu ya. Tahun 2015. Sekarang yang 2018, User Acceptance Factor of Hospital Information System and Related Technologies, Systematic Review. Ini paper review ya, atau tulisan yang kaitan dengan review dari dari Hospital Information System. Jadi sistem informasi yang ada di rumah sakit dianalisis dari user acceptance-nya. Jadi ke penerimaan dari si usernya, pendapat dari user atau pendapat dari pasien atau keluarga pasien atau orang yang menggunakan fasilitas di rumah sakit itu. Kemudian dari berbagai, kalau ini review berarti dia banyak ya, tidak hanya rumah sakit satu ya, rumah sakitnya bisa jadi banyak karena ini review, karenanya diterima di jurnal internasional kurang lebih gitu ya. Jadi datanya tidak sedikit. Kemudian prediction of research topic on science and technology. Nah, ini memprediksi tren juga sebenarnya, tren kira-kira nanti di tahun berikutnya gitu ya. Dan ini diprediksinya tahun 2013, diprediksi kira-kira 2 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan kira-kira akan cenderung kemana tren dari topik atau tema penelitian gitu ya, yang kaitannya dengan sains dan teknologi. Nah ini mungkin bagus juga dibaca nih, bisa jadi nanti diulangi lagi gitu ya. Jadi nanti dimasukkan kembali data-data yang baru, kira-kira kemudian setelah
diolah menggunakan metode yang diusulkan di penelitian itu, bisa diprediksi lagi di tahun 2022 misalkan nanti tren penelitiannya ke arah mana. Nah, sekarang yang kita pelajari ini kan yang sekarang atau beberapa waktu sebelumnya itu lagi tren gitu ya. Jadi saya hanya melihat atau kita hanya melihat yang sekarang ada saja. Mungkin kita belum sampai pada tahapan kira-kira memprediksi ke depannya seperti apa gitu ya. Nah, mungkin ada yang berpikir kok dari tadi hanya yang berbahasa Inggris saja gitu ya. Ada tidak yang berbahasa Indonesia yang lebih gampang dipahami gitu ya? Saya kira tidak mesti yang berbahasa Indonesia itu lebih gampang dipahami ya. Tapi ya paling tidak dari sisi bahasa kita bisa paham terlebih dahulu sebelum kita melihat lebih jauh isinya apa gitu ya. Baik, saya coba ambilkan dari PKM. Nah, saya kembali menyinggung ini karena memang target saya di mata kuliah ini nanti ada beberapa kelompok mahasiswa yang mengajukan, bukan beberapa, semuanya ya. Jadi dari 30, ini yang hadir 31 orang, anggaplah 33 gitu ya. Nanti masing-masing kelompok ada 3 orang, berarti paling tidak ada 10 gitu ya. 10 proposal yang kita ajukan, yang kalau misalkan syukur-syukur alhamdulillah nanti bisa semuanya didanai oleh Dikti ya. Nah, yang nanti kita lihat ya. Sekarang pendanaannya itu berapa juta untuk masing-masing judul yang disetujui oleh Dikti. Baik, ini tahun 2015, tapi nanti kalau ada yang berpikir, wah, itu kan sudah lama Pak, tahun 2015. Iya, sudah lama, di 5 tahun yang lalu. Nah, kita nanti lihat yang terbaru gitu ya. Nanti saya coba sertakan juga, atau nanti kalau ada yang penasaran, nanti bisa dilihat di websitenya di Belmawa ya kemarin ya, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan gitu ya. Kalau tidak salah ingat kepanjangannya. Nah, ini kita lihat dulu yang di tahun 2015 ya. Ini dari ITS. Jadi dari sekian ratus yang didanai itu saya ambilkan yang kira-kira berhubungan dengan data mining gitu ya. Karena kita bahasannya hari ini data mining. Jadi mungkin kalau pekan depan panjang umur sehat walafiat nanti kita bahas lagi yang lain dan contohnya juga penelitian yang berkaitan dengan itu ya kita usahakan. Baik, ini ada Indonesia Emergency 911 Tectonic Earthquake Assessment for Natural Hazard Using Sugar Data and in a course with TIC gitu ya. TIC, Total Electron Content Modeling Analysis for Fast Response Indonesia. Jadi ini sebenarnya bahasa Indonesia ya, program kreativitas mahasiswa di Indonesia, tapi bahasanya bahasa Inggris. Nah, itu dia. Bedanya kampus kita ya anggap kampus kita saja dengan kampus orang di luar sana, walaupun kadang orang tidak suka dibanding-bandingkan ya. Ya mau tidak mau karena kita juga sesama mahasiswa ini, mau tidak mau harus melihat juga ke kawan-kawan mahasiswa yang ada di luar sana ya, untuk bisa juga ikut serta berpartisipasi. Jadi jangan sampai nanti minder duluan. Ya walaupun mereka bahasa Inggris, judulnya belum tentu nanti lebih bagus daripada yang kita misalkan menulisnya pakai bahasa Indonesia gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ini adalah judul gagasan tertulis ya, PKM gagasan tertulis GT di situ, atau PKM karya tulis kalau di situ ya, di atas judulnya tadi. Ini tulisan saja, jadi ide atau gagasan yang dibuat dalam bentuk tulisan. Jadi ya sah-sah saja ya mereka menggunakan bahasa apa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa yang lain. Tapi ya idealnya kita menulis saja dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Nah nanti untuk judul ini memang kita tidak bisa melihat secara detail ya. Kalau yang tadi yang di atas tadi yang sebelumnya itu kan yang paper itu kan bisa kita download tuh, atau bisa kita unduh papernya. Tapi kalau ini tidak bisa karena ini memang murni haknya si yang punya proposal, kemudian atau haknya Belmawa ya atau Dikti gitu untuk proposalnya. Jadi kita tidak bisa, kita hanya mengira-ngira kira-kira yang mereka bahas itu dari judul atau berdasarkan judul ini adalah apa gitu ya. Nah itu dia. Ini contoh yang pertama, ini nanti kalau dilihat di daftar penerima hibah PKM 2015 itu bisa dilihat, ini nomornya sudah saya perlihatkan juga di situ, nomor 304, namanya dari kampus mana, skemanya apa. Tapi yang tidak ada di situ dia dapat dananya berapa gitu ya. Itu yang tidak ada di tabel ini, saya tidak temukan datanya. Nah, kemudian nih loncat lagi ke nomor yang lain ya. Ini dari Universitas Diponegoro, masih nih di Semarang nih, masih seputaran Jawa. Revitalisasi EKTP dengan penambahan data struktur gigi sebagai solusi dalam membantu proses identifikasi. Nah, jadi kalau yang sekarang itu kan mungkin kalau kita ingat ya,
proses perekaman data EKTP kita itu kan dari sidik jari, hampir semua jari ya kalau tidak salah itu yang direkam, kemudian retina kalau tidak salah. Nah ini dia menambahkan lagi data struktur gigi, jadi bukan langsung serta-merta gitu ya diimplementasikan. Ini hanya gagasannya dia bahwa untuk proses identifikasi kalau misalkan seorang itu, mohon maaf nih ya, nauzubillah min dzalik, misalkan kecelakaan, kemudian kena bencana, kemudian nanti ditemukan oleh SAR atau orang lain gitu, kemudian yang tertinggal hanya gigi saja misalkan gitu ya, maka itu bisa diidentifikasi ini siapa. Nah gitu ya. Karena kalau misalkan tadi sidik jarinya misalkan sudah tidak ada, kemudian mata retinanya juga tidak ada. Nah dengan struktur gigi itu harapannya dia ya di usulan atau gagasan tertulisnya tadi itu bisa membantu untuk proses identifikasi. Kira-kira seperti itu ya. Sampai sini mungkin Alparis atau kawan-kawan yang lain bisa dipahami? Ya Pak. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Waktu kita terbatas, ini sudah jam berapa nih? Jam 9.47. Baik, masih ada sedikit lagi ya. Mudah-mudahan cukup waktunya ini. Masih di PKM, jadi ini sekali lagi saya memotivasi kawan-kawan untuk nanti membuat kelompok, kemudian membuat entah itu gagasan tertulis ya ditulis saja. Nanti kita ikuti template atau panduannya ya. Menulis itu seperti ini. Nanti kita bagi-bagi. Kalau misalkan nanti yang saya bimbing terlalu banyak, nah nanti kita pindahkan atau kita minta bantuan ke dosen yang lain ya, yang membimbing. Kan ada Pak Bahar gitu ya, yang juga berkenan untuk mendampingi kawan-kawan mahasiswa nanti atau kelompok mahasiswa. Ini dari UGM ya. Ini saya tidak memilih karena mungkin saya alumni UGM, karena memang pada saat saya search di hasil daftar penerimanya itu yang muncul ini gitu loh. Namanya IM Card, Indonesian Multipurpose Card, sebagai single ID berbasis integrasi. Nah, jadi ini seperti EKTP, tapi karena memang EKTP kita itu kan belum digunakan secara maksimal ya. Jadi kalau yang IM Card ini mungkin kalau menurut gagasannya dia atau usulannya dia itu bisa nanti digunakan untuk macam-macam, untuk kemana-mana gitu ya, untuk ya ke ATM-nya itu, ya ke SIM-nya juga itu misalkan. Jadi tidak ada KTP, ada SIM A, SIM C gitu, ada lagi yang lain, ada kartu BPJS, ada kartu ATM. Nah, jadi ya memang kalau misalkan untungnya dengan banyak kartu itu kan satu kartu hilang tidak mengganggu kartu yang lain gitu ya. KTP hilang ya udah SIM-nya masih ada gitu. ATM hilang ya KTP-nya masih ada gitu. Nah, itu dia. Jadi kalau misalkan single ini kelemahannya ya, kalau satu itu hilang atau bermasalah, nah itu juga entah patah, entah nanti rusak gitu kan. Jadi semuanya tidak bisa jalan. Nah, itu dia. Jadi ada, kalau bahasa Inggrisnya itu ada trade off gitu ya, keuntungan dan kerugian gitu dari sebuah atau suatu hal. Kemudian lagi kartu keluarga terintegrasi Genome Record Database, solusi futuristik jaminan kesehatan Indonesia. Ini ada genom ini saya tidak terlalu paham ya. Nanti mungkin kawan-kawan yang paham genom itu maksudnya apa itu bisa ditambahi penjelasannya. Intinya ini kaitannya masih dengan data mining ya. Jadi sekali lagi ini tahun 2015 ya. Ingat ini tahun 2015. Orang-orang di luar sana, kawan-kawan mahasiswa di luar sana, di kampus yang lain itu sudah kreatif itu gitu ya, sudah sefuturistik itu, sudah sudah secanggih itu gagasannya gitu. Nah, ini yang juga mungkin STIMIK atau dalam hal ini mata kuliah ini yang ingin saya bangun, kita coba berpikir ke luar sana gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita melihat, contoh dulu gitu ya. Apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa juga di luar sana. Kalau tadi dosen ya, yang tadi saya sebutkan pertama tadi. Ada dua orang dosen tadi, yang sekarang yang ini adalah mahasiswa. Jadi ini yang lebih dekat ke kawan-kawan mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Jadi tidak harus dosen yang ditiru gitu ya. Mahasiswa dulu yang kita tiru. Mahasiswa luar sana sudah canggih-canggih gitu ya. Baik, ada lagi aplikasi prediksi pengeboran nikel untuk menggambarkan penampang bawah permukaan tanah dalam 2 dimensi menggunakan metode bidah hingga. Nah, jadi ini aplikasi prediksi ya. Sekali lagi, database itu biasanya salah satunya digunakan untuk memprediksi, atau data-data yang diperoleh itu kemudian diprediksi untuk menggambarkan apa, untuk kalau tadi ya prediksi tren penelitian di tahun berikutnya misalkan. Kalau ini beda lagi nih. Ini kalau misalkan nanti
Ini ada hubungannya dengan apa namanya, geologi kalau tidak salah ini, atau mungkin di ilmu tanah gitu ya. Tapi intinya ada database yang dari data itu kemudian diolah. Ini dari Universitas Telkom. Universitas Telkom ini di Bandung kalau tidak salah ya. Ini kampus-kampus. Nah ini tadi kan katanya, oh ini sudah terlalu lama ini Pak, sudah 5 tahun yang lalu. Baik, kita coba yang terbaru gitu ya. Kita coba lihat. Ini yang tahun 2020 nih. Nah, dan saya ambilkan yang lebih dekat lagi dengan kita. Maksudnya kalau yang di Banjarmasin itu dekat dengan Uniska ya. Nggak tahu di Banjarbaru ada Uniska apa tidak ya. Kalau tidak salah ada juga ya cabangnya. Nah, kalau yang di Banjarmasin ini Uniska. Ini agak panjang ya tabelnya. Jadi saya potong ke bawah biar kalau di slide itu tidak apa namanya terlalu kecil. Nah ini kan Universitas Universitas Islam Kalimantan ya, Uniska. Kemudian membuat implementasi code QR code gitu ya. Mungkin kawan-kawan tahu kalau misalkan belanja di aplikasi online itu kan kadang ada QR code-nya, atau mau menghubungkan antara WhatsApp di handphone dengan WhatsApp di web gitu ya, di laptop itu kan dengan menyekan atau melakukan scanning QR code. Nah, QR code itu yang diaplikasikan di Museum Lambung Mangkurat ya. Jadi ini aplikasinya dinamakan aplikasi Museum Lambung Mangkurat Edu. Gitu ya. Nah, ini ide juga baru. Ini baru ya tahun 2020. Jadi baru beberapa mungkin bulan kemarin atau ya kalau tidak salah bulan kemarin ini diumumkannya. Ini yang didanai yang tahun ini ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa buat nanti di akhir mata kuliah ini kita bisa menghasilkan proposal dan kita bisa ajukan ya. Jadi yang seperti ini yang nanti diharapkan itu ya, yang kreatif, yang inovatif gitu. Nah, namanya ini mungkin kalau ada yang kenal kawannya yang kuliah di Uniska, Muhammad Lutfi Maulana, dan didanai 4.500.000. Kalau tidak salah tahun sekarang itu maksimal didanainya 5 juta untuk semua skim ya. Jadi kalau yang ini PKM Karya Cipta itu didanai 4.500.000 ya, walaupun tidak terlalu banyak mungkin untuk kawan-kawan mahasiswa yang punya apa namanya pendanaan penelitian besar gitu ya. Tapi saya kira paling tidak ini membantu untuk melakukan penelitian yang dimaksud gitu ya. Baik, ada lagi? Ada ya, ini Universitas Mulia nih. Saya tidak ingat persisnya ada di mana ya, tapi nanti ini masih masuk wilayah Kalimantan ya. Entah di Samarinda, kayaknya Samarinda nih kalau dari judulnya. Aplikasi Vulnerability Assessment sebagai solusi tata kelola pengamanan informasi di SMK TI Erlangga. Jadi ini juga database yang diolah, kemudian informasi di SMK. Vulnerability itu saya lupa ya apa ya. Nanti diingat ya. Tadi saya sudah ingat, tapi sekarang lupa lagi. Mohon maaf. Nanti dilihat lagi ya. Kerentanan, aplikasi untuk menilai kerentanan data. Ya, Hasanuddin. Ini lagi di mana ini? Ada suara sepeda motor. Mohon maaf ya kawan-kawan. Saya mute all dulu. Baik, sudah saya mute. Mohon maaf. Hasanuddin, saya mute ya. Mungkin mau bertanya. Iya, Pak ya. Ya. Baik. Saya teruskan lagi tadi ini aplikasi penilai kerentanan data dari ini apa namanya? Kasusnya di SMK TI Erlangga Samarinda ya. Berarti ini Universitas Mulia ini kira-kira ada di Samarinda ya. Di Kalimantan Timur. Nah, ini juga yang dilakukan oleh kawan kita di mahasiswa di luar sana ya. Nah, namanya Muhammad Rizwandi. Mungkin ada yang kenal dengan mahasiswa ini ya. Nah, ini didanainya full di 5 juta ini. Jadi sebenarnya kita perlu juga sebenarnya kalau kawan-kawan gitu ya, mengundang kawan-kawan yang ada di luar STIMIK Banjarbaru untuk datang, kemudian memberikan materi gitu, kira-kira cara menyusun proposalnya seperti apa gitu. Kemudian kita bisa tiru gitu ya. Baik. Kemudian, nah ini pertanyaannya kan sama kan seperti sebelumnya kan. Sudah ada ide atau rencana belum dengan melihat beberapa uraian tadi, kira-kira mungkin Hasanuddin atau kawan-kawan yang lain melihat yang tadi itu atau judul-judul tadi kira-kira sudah termotivasi atau tergugah tidak? Ada tidak cetusan ide atau terlintas ide di kepalanya gitu? Sudah ada?
Baik, ini jam 9.55 ya, sebentar lagi ya, kita harus akhiri ini. Jadi oke, nah kalaupun tidak ada nanti sambil dilihat kembali materinya, ini saya mengingatkan saja untuk program kreativitas mahasiswa, materinya sudah saya unggah ke LMS, panduan ini ya, panduan ini sudah ada, materi hari ini slide-nya juga sudah saya unggah, nanti bisa dilihat kembali, ini PKM yang kemarin, ada banyak sekali ya, ininya apa namanya bidang-bidangnya. Yang mau ke usulan penelitian juga boleh, itu penelitian murni maksudnya. Jadi ada penelitian eksakta yang kita sekarang eksakta kan. Mungkin kalau eksakta mau ke sosial humaniora juga boleh. Atau apa saya tidak tidak mau penelitian, sudah saya mengajukan gagasan tertulis saja boleh gitu juga silahkan gitu ya. Atau saya suka membuat video saja Pak, nanti gagasan saya tuangkan dalam bentuk video boleh. Nanti kita rekam atau syuting di kampus Banjarbaru atau Banjarmasin gitu ya. Nanti minta izin pakai green screen-nya gitu ya, yang seperti yang kalau yang lihat saya di YouTube ini belakang saya sebenarnya hijau nih ya background-nya. Baik. Ini tadi kriteria PKM-nya, dananya juga ada di situ. Tapi sekali lagi itu kan ditulis 5 juta sampai 12,5 juta. Tapi ternyata gitu ya yang terjadi sekarang yang didana itu sekitar 4 atau 3 sampai 5 juta karena mungkin pendanaan. Nah, sekarang terbatas gitu ya untuk penanganan pandemi yang terjadi di Indonesia sekarang. Baik, saya kira tidak masalah. Yang penting masuk dulu, masalah pendanaan itu tidak terlalu jadi konsen kita. Jadi yang penting kita mengajukan, buat proposal, mengajukan nanti didanai, walaupun sedikit tidak masalah gitu ya. Baik, kalau belum ada pertanyaan nanti kalau masih penasaran bisa kalau yang di YouTube ya di kolom komentar gitu. Tapi kalau misalkan nanti yang penasaran juga bisa email saya atau bisa WA saya atau bisa nanti nggak tahu ya di LMS kalau tidak salah juga bisa di chatnya bisa diajukan pertanyaan di situ gitu ya. Saya kira itu dulu. Ada hal lain yang mau disampaikan ya? Tidak ada. Jadi kalau tidak silahkan nanti diunduh materinya di LMS atau tonton kembali penjelasannya di channel YouTube saya. Yang mau subscribe alhamdulillah, kalau tidak juga tidak apa-apa. Nomor WA PN berapa Pak? Oh iya, saya lupa ya. Sambil diingat ya, 0818 53 50 53. Nah, itu nomor WA-nya. Nah, ini sudah terpublikasi di dunia maya juga ya. Silahkan. Nanti di Google Drive itu juga saya unduh. Jadi kalau misalkan yang agak bermasalah mengakses ke LMS-nya bisa unduh materinya di Google Drive situ ya. Jadi silahkan itu. Kemudian semoga panjang umur, sehat. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya dalam kondisi sehat walafiat sekali lagi. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.